Makan nasi pakai sambal terasi, makannya sampai nambah 2 kali. Yuk kita bangkitkan semangat berliterasi, bagaikan berbulu, ilmu diikat tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Muharini hadir di podcast IMTV Open Your Heart. Tentu saja tidak sendiri karena sudah hadir bersama saya figur yang luar biasa. Nah, kita sapa langsung yuk. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah pemirsa, beliau ini sungguh luar biasa kiprahnya. Yang pertama nih ya, sebagai Duta Rumah Belajar Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Jawa Tengah. Oke, dari Jawa Tengah. Dan juga beliau adalah pemrakarsa atau pendiri kelas literasi guru Jawa Tengah dari tahun 2017. Luar biasa. Betul. Sampai sekarang. Nah, di Semarang kiprahnya juga tidak kalah menariknya. Beliau sudah menjadi narasumber terutama di bidang pendidikan, di bidang IT, dan Ketua MGMP Bahasa Jawa Kota Semarang. Tepuk tangan. Yeay. Terima kasih. Nah Bapak, kalau kiprah Bapak selama ini tentu saja sangat berhubungan dengan materi yang akan kita diskusikan siang ini. Betul? Tentang gerakan, bagaimana membudayakan gerakan literasi di masyarakat. Indeks literasi di Indonesia bisa dibilang cukup rendah begitu ya Pak ya? Ini bagaimana menurut Bapak? Iya, berdasarkan survei dari PISA ya, program assessment, student assessment, jadi program of international student assessment, bahwa indeks literasi Indonesia itu 10 besar dari bawah. Dari 70 negara, kita 60 berapa ya? 62 atau berapa itu. Artinya cukup rendah di tahun 2019 itu. Ini sudah tahun 2022 ya. Itu kan cukup memprihatinkan. Masa kita ranking 10 dari bawah. Nah, ini perlu terobosan gerakan-gerakan yang luar biasa, khususnya dunia pendidikan. Ya diawali dari guru-guru itu. Menurut saya seperti itu. Iya. Apakah Bapak punya tips nih bagaimana cara supaya masyarakat di semua kalangan untuk cinta membaca, cinta menulis begitu Pak? Iya. Ya, untuk bisa menulis kan harus membaca dulu menurut saya. Itu ya. Jadi membaca dulu baru. Seperti mau bicara itu juga harus ada bahannya kan. Otomatis harus banyak membaca, baik membaca teks maupun membaca situasi sosial, itu kan jadi bahan untuk bisa diomongkan. Tapi kan tentu tidak hanya itu saja. Adalah hal yang lebih prinsip dari proses berliterasi itu. Kan kita tahu ya ada 6 literasi dasar itu mereka. Iya. Apa saja itu, literasi baca tulis, literasi numerik, literasi finansial, literasi kewargaan dan budaya, ada literasi sains, gitu ya. Jadi 6 literasi dasar itu yang sekarang di program pemerintah untuk diterapkan. Ya, jadi kita nggak mungkin cukup cuman berliterasi baca tulis saja. Ya, cuma baca tulis selesai. Tapi bagaimana memahami sebuah teks, ya, mereduksi teks, mendekonstruksi teks, itu kan penting untuk melatih bernalar. Itu literasi salah satunya. Untuk literasi finansial itu kan mungkin Mbak Ika sering belanja kan, ada struk-struk itu udah berarti literasi. Oh gitu ya Pak ya? Belanja cabai, belanja di Indomaret itu ada struknya, gitu ya, dikumpulin, itu udah literasi finansial. Salah satunya itu. Maka butuh kecerdasan literasi finansial. Salah satunya itu sih. Dan 6 literasi yang lain perlu kita gerakan. Nah, kebetulan saya punya program literasi dibaca tulis untuk guru-guru. Diawali dari guru dulu, karena nanti baru siswanya kan begitu. Jangan sampai siswanya disuruh baca, suruh nulis, gurunya nggak pernah baca. Jadi harus bareng. Harus bareng. Iya. Nah, untuk Bapak lagi nih ya. Iya. Bagaimana kemampuan guru-guru di Jawa Tengah dalam berliterasi, membaca, menulis? Baik. Apakah mereka sudah tergerak atau sudah melek literasi begitu ya Bapak ya? Iya. Ya, untuk mengukur itu tentu tidak mudah Mbak Ika. Jadi butuh proses ya. Tapi saya bisa menganalogikan secara sederhana bahwa sebelum komunitas saya berdiri, komunitas kelas literasi guru Jawa Tengah, sampai
kami awal berdiri itu sudah disurvei dari Badan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Bahasa Jawa Tengah sampai ke markas kami. Itu disurvei dari mulai ketersediaan administrasinya, referensi yang ada, program-programnya, anggota komunitasnya, SK-nya juga disurvei. Artinya kemudian kami bisa sounding di Jawa Tengah ini untuk guru-guru bergerak menulis. Akhirnya kami salah satunya adalah menggandeng media massa cetak itu. Nah, awalnya sih hanya lokal Semarang, kemudian bisa ekspos ke Jawa Tengah. Bahkan sampai sekarang hampir setiap minggu saya ngisi pelatihan untuk mereka. Oke. Ya, saya ingin buat mereka kecanduan dalam literasi membaca dan menulis. Gitu. Nah, apakah ada strategi atau tips khusus dari Bapak? Bagaimana sih kita bisa mencintai, bisa tergerak hatinya untuk membaca, untuk menulis? Apa ada harus mempunyai keterampilan khusus atau hanya sekedar berangkat dari niat gitu, Pak? Iya, namanya membaca, menulis itu kan sebenarnya 4 keterampilan berbahasa. Jadi ada, kalau bahasa ada listening, ada reading, ada writing, ada speaking gitu kan. Di bahasa Indonesia ada membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. Membaca, menulis dan berbicara itu kan kemampuan produktif. Membaca, menyimak kan kemampuan keterampilan reseptif begitu. Nah, cenderung orang-orang kita kan sukanya apa ya, dengerin, kemudian membaca pasif gitu kan. Iya. Nah, keterampilan menulis dalam bentuk bahasa tulis yang bagus, komunikatif itu kan masih rendah. Iya, betul. Kemudian memahami sebuah teks, menelaah sebuah teks, kemudian dia mereduksi sebuah teks sehingga menjadi sajian teks yang komunikasi juga mudah dipahami, juga masih rendah. Betul, cenderung hanya membaca sepintas-sepintas seperti itu. Maka trik saya membaca itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, harus kita pahamkan kepada siswa kita, kepada teman-teman dan masyarakat yang ada di Indonesia, jadikan bahwa membaca itu sebuah kebutuhan. itu yang pertama. Yang kedua, harus berlatih, terutama di dalam menulis itu ya. Kadang orang masih takut nih, mau nulis takutnya jelek, mau nulis nggak pede gitu ya. Baru satu kata di delete, dulu pakainya tip X ya, mau ini di tip X, dihapus-hapus gitu. Akhirnya nggak jadi sebuah tulisan. Maka ketika menulis itu kita harus punya informasi yang lengkap. Ya itu. Jadi setelah itu kita mengekspor tulisan. Yang ketiga butuh media. Ya, kalau nggak ada media, bagaimana orang akan tahu produk kita? Nah, ketika terekspos tulisan-tulisan kita, baik dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk majalah maupun koran, itu tentu ada kebanggaan tersendiri bagi si penulis. Nah, ketika ada kebanggaan ini, lama-lama kan orang kenal. Akhirnya punya branding. Nah, seperti penulis yang sudah ada yang terkenal seperti itu, Mbak. Sebagai ketua kelas literasi guru Jawa Tengah yang ada sejak tahun 2017 sampai sekarang, Bapak sudah menggerakkan, sudah membersamai sekitar 25.000 guru di Jawa Tengah. Nah, mungkin Bapak bisa mempunyai saran atau masukan bagi Bapak Ibu guru, ayo toh nulis, jangan takut gitu ya. Jangan ditunda. Nah, apakah ada step-step yang harus dilakukan oleh para guru ini? Kan tadi Bapak bilang bahwa bermula dari seorang guru, kemudian ditularkan kepada muridnya. Nah, apakah ada tips bagi seorang guru yang nih belum mau menulis nih, Pak? Gitu, biar tambah percaya diri. Iya, gini Mbak, menuliskan memang harus jadi satu ya kebutuhan, seperti membaca tadi. Jadi menjadi sebuah habit, ya, menjadi kebiasaan juga. Menjadi, kalau orang Jawa mengatakan jadi pakulinan menulis, dimanapun dia akan tulis. Di era sekarang ini nggak susah mencari media untuk menulis. Di media sosial ya, di WA gitu ya, bisa di status, story gitu ya. Betul, di story, kemudian di media yang lain itu juga menjadi sarana untuk mengaktualisasikan idenya dalam bentuk tulisan. Hanya ketika seseorang rajin mengekspos story-nya, belum tentu dia akan serajin itu menulis dalam bentuk utuh, naskah yang bersifat informatif, edukatif. Mereka pasti akan canggung, malu dan sebagainya, nggak pede. Gitu. Betul. Makanya yang pertama perlu dicoba ya. Jadi menulislah, yakinlah ya. Ini sering katakan dimanapun, yakinlah bahwa tulisan kita akan menemukan sendiri pembacanya. Nggak ada tulisan jelek itu, nggak ada. Jadi teman-teman guru maupun masyarakat luas ya,
perlu menjadikan menulis dan membaca itu sebuah kebutuhan. Nah, bukan hanya kebutuhan tuntutan kurikulum saja, tapi betul-betul kebutuhan berpikir ilmiah, berpikir kritis, menyuarakan kebenaran, untuk mengotorasi ide, untuk membangun personal branding guru itu. Jadi guru selain mengajar harus punya kemampuan lain di luar itu. Nah, tentu nanti akan jadi guru yang patut dicontoh. Siswanya akan termotivasi, kan? Misalnya gurunya pinter puisi, pasti anaknya pengen baca puisi, kan seperti itu. Nah, ini contoh di keterampilan membaca. Iya. Jadi Witing Biso jalaran soko kulino. Ya. Beda dengan saya ya Pak ya. Witing Tresno jalaran soko kuliner. Iya. Dan kalau tadi Bapak menginformasikan jangan segan-segan, jangan ditunda untuk menulis. Betul. Nah, sampai sejauh ini sudah membersamai, tadi kita informasikan membersamai Bapak Ibu guru se-Jawa Tengah dalam menulis begitu ya. Betul. Kalau dari kacamata Bapak, apa sih kendala atau kekurangan yang dihadapi oleh para guru ini Pak selama ini? Baik. Jadi sebenarnya menulis kan memang ada yang mengatakan susah ya, tapi gampang susah gampang begitu. Karena menulis itu, ini pernah saya dengar dari narasumber juga, penulis terkenal juga, Mbak Asma Nadia itu, bahwa hanya 5% itu menulis itu sebuah bakat itu. Yang 5% keberuntungan atau bejo gitu. Nah, yang sisanya 90% itu keterampilannya harus terus diasah. Nah, ini saya yakin yang paham ini, Mbak. Artinya guru maupun kemudian orang lain pun selain guru itu bisa menulis. Bahkan para penulis-penulis hebat, penyair hebat juga lahir bukan dari kalangan guru, bukan dari jurusan bahasa. Mereka bisa lahir dari kedokteran, dia gagal dari jurusan teknik, dan bisa menekuni profesinya sebagai penulis hebat. Dan itulah menurut saya salah kamar yang bisa, yang positif menurut saya. Gitu. Asal semuanya itu diasah, dilakukan terus-menerus gitu. Betul, karena menulis itu kan keterampilan. Keterampilan kalau nggak dilatih, ya nggak akan jadi baik. Cenderung lupa gitu kan, maka terus dilatih. Caranya menulis satu kata dihafal terus satu kata. Wong cuman satu kata itu bisa jadi puisi kan? Satu kata diulang-ulang, mati, mati, itu jadi puisi juga. Bisa jadi. Kita itu malas untuk membukukan gitu kan, ya kan? Jadi guru-guru itu juga kan senangnya ngomong kan depan siswanya. Tapi yang diomongkan kan udah diadat. Nah, catatan harian dia bisa dikumpulin jadi buku. Buku harian seorang guru kan. Keren. Buku harian seorang guru. Catatan memoir alit seorang guru. Itu bisa jadi buku kan? Iya, betul sekali. 30 hari dia ngajar, 30 cerita. Jadi buku kan? Iya. Nah, keren. Gurunya, siswanya pasti inspirasi. Ini jadi inspirasi buat kita semua, Bapak. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan bisa dituliskan di kertas, kemudian dikumpulkan dan bisa dibukukan gitu ya. Ya, cuman kendalanya itu biasanya waktu, Mbak Eka. Iya, siapapun menulis kendalanya pasti waktu. Pak, saya tuh mau nulis tapi waktunya nggak ada, itu satu. Yang kedua, saya udah nulis Pak, dapat separuh. Tiba-tiba saya ada kegiatan lain. Waktu, laki-laki waktu. Maka kalau nulis itu, satu, informasi harus lengkap, banyak referensi, kita tentukan topiknya, buat outline tulisannya, kita fokus di satu tempat, di satu waktu, yang sekiranya dari sisi tubuh pun harus fit. Nggak boleh ngantuk, kita fokus, udah press clear, selesaikan saat itu. Itu akan lebih bagus hasilnya. Cuman kalau nulis buku memang step-step ya. Meskipun step nulis buku juga target 2 hari 1 bab, 2 hari berikutnya 2 bab, seperti itu. Nggak boleh dimanasukan nanti nggak selesai-selesai. Itu yang pernah saya jalani ketika nulis buku seperti itu. Karena editor minta deadline 2 minggu, ini 3 jilid harus selesai. Gimana caranya? Saya ngajak tim, saya bagi itu 2 hari 1 bab, 1 selesai. Meskipun kita sama-sama tepar gitu, tapi kan hasilnya selesai, Mbak. Betul. Jadi memang menulis itu sebenarnya kan mengikat ilmu ya, tadi Mbak Eka di awal itu ya. Jadi mengikat ilmu dengan menulis. Yang saya omongkan hari ini pun di ruangan ini akan menguap, keluar udah menguap. Lupa kan? Lupa yang kita omongkan tadi. Makanya perlu direkod, makanya perlu ditulis. Sehingga dinding-dinding ini juga menyaksikan begitu. Tulisan-tulisan menjadi bukti bahwa kita pernah ada. Itu saja sih menurut saya. Iya kan? Sejarah Al-Quran saja kalau nggak dibukukan oleh Zaidin Sabit, nggak mungkin kita dapat
membaca Al-Quran, berliterasi spiritual dengan Al-Quran, nggak bisa. Makanya Eman sangat sayang kalau guru-guru juga nggak nulis. Ibu-ibu di rumah yang punya waktu longgar ya, banyak kok penulis-penulis hebat dari ibu-ibu rumah tangga. Mbak Asma Nadia itu juga, dia kuliah nggak lulus, pernah sakit itu ya. Itu sekarang jadi penulis bestseller novelis Indonesia, bahkan diangkat ke layar lebar kan, itu ke film, itu luar biasa. Makanya di rumah pun dicetak sebuah keluarga-keluarga yang literat, ya. Mungkin dari orang tuanya, dari anaknya, di branding jadi seorang penulis yang hobi membaca buku. Ini belum ada, jarang di Indonesia. Maka di sekolah, di komunitas sekolah juga perlu. Gurunya setiap hari apa baca, muridnya nanti akan membaca juga. Nah, bukan sekadar membaca, tapi di format dalam bentuk nanti produknya entah buku, entah majalah dinding, entah tabloid, jurnal, apapun. Nah, itu menciptakan sekolah literat, keluarga literat. Nah, dari situ maka indeks literasi kita akan naik. Ya, seiring dengan program pemerintah ada asesmen kompetensi minimum, AKM itu kan. Nah, kalau orang Indonesia sudah biasa tadi finansialnya cerdas, ya, kemudian pemahaman terhadap teksnya cerdas, ketika mendapatkan soal-soal yang high order thinking skill, anak akan gampang mengerjakan. Iya, itu juga berdasarkan hasil AKM kemarin rendah banget kemampuan literasi numerik dan literasi baca tulis siswa kita sangat rendah. Ini dari kementerian kemarin udah dirilis. Artinya ada sesuatu yang akut di situ, harus diuraikan. Dari hal kecil lah, dikasih siswa untuk memahami teks itu. Soal-soal diberikan guru sekarang sudah tidak pendek-pendek lagi, bukan isian singkat, tapi penalaran. Ada stimulus-stimulus itu yang menuntut respon cukup tinggi dari siswa. Nah, ini menuntut berpikir tinggi. Nah, itu di kalangan dunia pendidikan. Di rumah-rumah juga begitu. Seorang ibu rumah tangga yang dia tidak cerdas dalam finansial literasinya bisa repot ini, mengelola keuangan, ya kan? Itu butuh kecerdasan finansial. Bagaimana mengelola pendapatan, saving untuk ini, operasional hidupnya. Itu kalau nggak kecerdasan finansialnya, ya bisa anggaran keluarganya bisa jebol juga. Jadi penting sekali menurut saya berliterasi itu. Termasuk memahami literasi yang lain, numerik, ya, hitung-hitungan matematik itu penting juga. Itu faktanya. Dari PISA mengatakan bahwa indeks literasi kita ranking 10 dari bawah. Itu memprihatinkan menurut saya sih. Iya, gitu. Tidak ada kata terlambat bagi yang belum berliterasi atau tergerak untuk berliterasi, baik itu membaca atau menulis, ya, dimulai dari sekarang saja. Nah, kalau kita ketahui bersama, Bapak sudah apa ya namanya ya, membuat berbagai macam antologi buku, baik itu buku puisi atau apalagi Bapak cerpen, buku teks siswa juga. Ya. Nah, ada tips tidak, misalnya bagaimana sih buku yang kita hasilkan itu menarik untuk dibaca? Iya, ada Mbak, tentu. Jadi saya 2004 itu nulis di koran, ya, sudah mulai nulis koran. Sampai di kerja sampai sekarang nulis di koran. Nah, kemudian saya ke buku itu tahun 2014 saya mulai menerbitkan buku. Itu yang pertama adalah antologi puisi berbahasa Indonesia. Saya kasih judul Ombak namanya. Itu antologi buku fiksi, ya. Nah, tentu segmentasi pembacanya ya kita lihat, berarti masyarakat secara umum, bukan untuk buku referensi di kelas saja begitu. Kemudian untuk jenis buku non fiksi, buku teks siswa, mungkin buku lembar kerja siswa itu ya, buku pelajaran. Itu kita juga harus memahami segmentasi pembaca. Tingkat keterbacaan sebuah buku kan bisa dilihat juga, diukur itu. Misalkan ini buku SMP, ini buku SMA, ini buku kuliah, ini buku SD, TK itu. Ya kita ada tolak ukurnya. Satu, keterbacaannya, dua, bobot materinya. Untuk siapa gitu? Iya, betul. Itu untuk buku-buku pelajaran. Untuk buku-buku yang lain, buku bidang pendidikan itu kan mendukung buku teks itu ya. Kita buat segmentasi memang bukan untuk siswa. Untuk buku bidang pendidikan itu buku yang dibuat dan bisa dikonsumsi oleh misalnya guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan,
masyarakat umum itu bisa memahami buku itu. Itu buku bidang pendidikan. Nah, maka sebelum kita membuat buku, kita berpikir satu, selain topik ya, nanti yang mau baca siapa, gitu kan? Iya. Terus kira-kira usia berapa? Iya, gitu. penerbit mana yang kira-kira mau menerbitkan buku kita? Misalnya ya, ada majalah Horizon, penerbit pustaka apalagi itu kan buku-buku sastra misalnya ya. Oh, berarti kita kirimnya ke sana. Terus Erlangga ada penerbit apalagi Yudhistira dan sebagainya. Itu kan buku pendidikan. Oh, berarti kalau kita buat pendidikan, larikan ke sana, ya, seperti kan? itu. Iya. Bentar ya. Berapa menit? Apa lagi? Pesannya belum, apalagi mau disampaikan Pak? Ya, intinya gerakan literasi sebuah gerakan moral menurut saya. Jadi menggerakkan moral, menggerakkan seseorang, masyarakat, komunitas untuk berliterasi. Jadi tidak cukup hanya dengan saya, tidak cukup hanya dengan lewat kurikulum, tidak cukup hanya dengan sekolah ya. Banyak sekali ternyata di Jawa Tengah khususnya itu komunitas-komunitas literasi, pamong-pamong literasi itu, baik yang TBM maupun non TBM. Ya, ada Taman Baca Masyarakat ya, TBM, ada yang bukan. Kalau saya kan non TBM. Kalau yang komunitas Taman Baca Masyarakat TBM itu ada mungkin di kelurahan-kelurahan gitu ya, itu ada. Itu biasanya dapat support dana dari pemerintah. Kami pun yang non TBM kemarin ikut diklat di Jakarta juga dapat support juga sebagai penggerak-penggerak literasi di daerah. Jadi kami kok kerjasama juga dengan komunitas-komunitas literasi di Jawa Tengah, Pak Ika. Gitu. Kalau menurut Bapak nih, kemampuan apa ya istilahnya hobi antara membaca dan menulis kira-kira apakah harus seimbang atau harus banyak membaca nih atau bagaimana Pak? Oke. Kita harus pernah bertanya kepada penulis hebat. Yang bertanya bukan berapa jumlah karya yang engkau buat, tapi berapa buku yang telah engkau baca. Nah, jadi itu bisa disimpulkan ya, artinya kita harus banyak membaca sebenarnya. Baru dari itu kita ramu. Kan nggak mungkin kita baca 10 langsung sampaikan 10 kan nggak mungkin. Ya, pasti kita ambil sehari-harinya, kita ambil sesuatunya yang kita sampaikan. Artinya porsinya membaca banyak, kemudian kita akan bisa berbicara, kita bisa menulis. Jadi penulis-penulis hebat kita tanya mesti itu, Pak. Bukan berapa karya yang kamu buat, tapi berapa buku yang sudah kamu baca. Iya. Terakhir Bapak, mungkin ada pesan atau ajakan yang akan disampaikan kepada masyarakat supaya saat ini harus tergerak hatinya, kemauannya, niatnya, semangatnya untuk membaca dan menulis. Iya, jadi kalau saya sih pengennya begini, pemerintah tetap punya peran, tokoh masyarakat punya peran. Di Semarang khususnya ya, misalnya ada kampung tematik kan, belum ada kampung tematik literasi, belum ada. Kayaknya belum ada sih. Paling tematik anggrek, tematik apa ya. Kampung tematik, kampung literasi itu kayaknya belum ada ya. Kalaupun nggak bisa 6 literasi dasar, mungkin 4 literasi dasar ada di kampung itu. Dengan berbagai kegiatan menyasar para orang tua, para remaja, para anak-anak. Itu keren. Nah, kalau perlu ya pemerintah kota mungkin mensupport itu melalui kelompok-kelompok masyarakat agar terutama literasi TIK, literasi digital. Ini anak kita kan kebablasan kalau kita rem. Arahkan mereka ke hal yang produktif, bukan sebagai user pengguna konten, nonton YouTube kemudian bermain game, itu kan sebagai playernya. Tapi bagaimana mereka diubah, didampingi sehingga dia menjadi seorang produser konten, konten kreator, seorang penulis yang tulisannya dibaca oleh orang lain seperti itu. Jadi dimulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah dong. Nah, gitu. Ini kadang disepelekan literasi ini, tapi ternyata penting. Kalau Bapak melihat selama ini bagaimana peran pemerintah untuk mendorong, mensupport gerakan literasi ini, Pak? Iya, sebenarnya sih sudah mulai ya, Mbak. Dari mulai ada program-program Semarang Smart City itu kan, dalam rangka meningkatkan literasi digital. Layanan-layanan internet gratis di Kota Semarang itu kan dukungan menurut saya. Tinggal konkretnya melalui kelompok-kelompok binaan, kelompok masyarakat, sekolah-sekolah itu lebih digiatkan lagi. Lomba-lomba literasi kan sudah jalan juga, ya nih. Tapi perlu rutin, mungkin anggarannya perlu diadakan setahun 2 kali seperti itu. Terus pamong-pamong komunitas yang ada di kampung-kampung yang itu didata.
libatkan mereka dalam pameran karya literasi tingkat kota. Itu Hari Pendidikan atau HUT Kota Semarang misalnya ya. Itu ada lomba literasi, ada seminar, bedah buku dan sebagainya. Itu penting menurut saya. Baik pemirsa, semoga tayangan tadi, perbincangan kita tadi dapat menjadi virus-virus bagi semua kalangan, bagi orang tua, anak muda, anak-anak, dan Bapak Ibu guru untuk bisa bergerak, bersemangat membaca, menulis, karena budaya literasi itu harus dibudayakan dari sekarang. Ya, akhirnya saya Kemu Harini dan juga Pak Sukijo, SPD, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.